Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ada satu pertanyaan yang seharusnya menghancurkan hati kita hari ini. Mengapa dia harus mati untuk manusia yang terus menghinanya? Bukan hanya sekadar mati, tapi disiksa. Bukan hanya disiksa, tapi direndahkan. Bukan hanya direndahkan, tapi dicampakkan seolah-olah ia tidak pernah berarti. Dia disalibkan di antara penjahat, dipermalukan di depan mata publik, bersama para pencuri, para pembunuh. Seakan dunia sedang berkata, engkau sama saja dengan mereka. Orang-orang meludahi wajahnya, memukuli tubuhnya, dan berkata, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Tapi dia tidak turun, dia tetap tinggal di kayu itu, bukan karena tidak mampu, tapi karena kasihnya terlalu besar untuk menyerah. Tapi dia tetap diam. Dia tidak membalas. Dia tidak memanggil malaikat untuk membelanya. Karena kasihnya lebih besar dari penghinaan yang ia terima. Lebih dalam dari luka cambuk. Lebih kuat dari paku yang menembus tangan dan kakinya. Dan yang paling menyedihkan dari semuanya adalah, dia tidak mati untuk orang-orang yang layak. Dia mati untuk orang-orang yang tidak mau berubah. Untuk hati yang keras. Untuk mata yang buta terhadap kebenaran, untuk mulut yang terus mencaci namanya, untuk tangan-tangan yang gemetar karena dosa tapi tak mau bertobat, untuk mereka yang menertawakan kasihnya. Ya, untuk manusia yang bahkan tak merasa butuh ditebus. Dunia terus berpesta, manusia terus berlomba membenarkan diri. Sementara di kayu salib itu, satu pribadi kudus menggantung sendirian. Dan ketika semuanya selesai, ketika napasnya yang terakhir terhembus, darahnya menyatu dengan tanah, membasahi bumi yang diciptakannya sendiri, menjadi tanda, aku mengasihimu meski kau menghinaku. Itu bukan air mata biasa yang jatuh dari salib. Itu darah kasih yang tak bisa dibeli dengan apapun. Mengapa dia harus mati? Karena hanya kematiannya yang bisa membangunkan hati yang tertidur, karena hanya salib yang sanggup menggetarkan hati manusia yang mati rasa, karena hanya kasih yang seagung itu yang mampu mengguncang surga dan bumi. Tapi, jika hati itu tetap dingin, jika mata tetap tertutup, jika hidup tetap menolak pertobatan, maka salib itu menjadi sia-sia bagimu. Bukan karena salib kehilangan kuasa, tapi karena hati kita memilih untuk tidak percaya, karena kita lebih mencintai dunia daripada mencintai pribadi yang mati menggantikan kita. Saudara-saudari terkasih, jika hari ini, hati ini masih bisa merasakan sesuatu, maka biarkan salib Kristus mengguncangnya. Biarkan penderitaannya membakar kembali kasih yang mungkin telah padam. Biarkan darahnya yang jatuh bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih menjadi cermin bagi hidup yang kita jalani. Tuhan Yesus tidak mati supaya kita bisa hidup seenaknya. Ia tidak menderita supaya kita bisa bersahabat dengan dosa. Ia tidak disalibkan supaya kita bisa terus menolak pertobatan. Dia mati supaya kita hidup dalam kekudusan. Dia tersakiti supaya kita berhenti menyakiti hati Tuhan. Dia dipermalukan supaya kita bisa dipulihkan. Sore ini, Tuhan tidak menunggu kita jadi sempurna. Dia hanya menunggu kita sadar bahwa tanpa salib, hidup ini kehilangan arah. Tanpa darah Kristus, tak ada pengampunan. Tanpa pertobatan, tak ada pengharapan. Jangan kita menjadi generasi yang tahu tentang Yesus, tapi tidak mengenalnya. Jangan menjadi umat yang sibuk beragama, tapi lupa siapa yang mati di kayu salib demi kita. Jangan biarkan salib menjadi sekadar simbol. Biarkan salib menjadi alasan kita hidup benar. Biarkan kasih yang ditumpahkannya mengubah seluruh jalan hidup kita. Karena kalau hati ini masih bisa terluka oleh dosa sendiri, itu artinya kasih Kristus belum mati dalam hidup kita. Masih ada pengharapan, masih ada kesempatan, tapi jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Karena jika salib itu tidak mengubah hidupmu,
maka engkau belum benar-benar mengenal siapa yang tergantung di sana. Bukan hanya mengenal namanya, tapi mengenal lukanya, darahnya, dan kasihnya. Jangan biarkan salib menjadi sia-sia bagimu. Tuhan telah memberi segalanya. Apa yang akan engkau berikan kembali? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita datang untuk merenungkan sebuah kebenaran yang mengubah hidup kita selamanya. Sebuah kebenaran yang sering kita dengar, tapi tidak selalu kita pahami dengan seutuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi di salib? Apa yang Yesus lakukan bagi kita? Yesus mengganti posisi kita. Ya, Dia menggantikan kita yang seharusnya dihukum oleh dosa dan memberikan hidupnya untuk kita yang tidak layak. Sebelum Yesus datang, kita hanyalah manusia yang terperosok dalam dosa, terjebak dalam kegelapan yang tak terpecahkan. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kita hidup dalam kerapuhan, dalam penolakan terhadap Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan kita. Kita tidak mampu mencapai kesucian Allah. Kita hanya bisa menunggu kehancuran, karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Kita layak mendapatkan hukuman kekal. Kita layak untuk dihukum, untuk terpisah dari Allah, untuk dihancurkan oleh dosa kita sendiri. Tetapi saudara-saudaraku, ada satu hal yang sangat besar yang terjadi, satu hal yang tidak kita duga. Yesus datang untuk menggantikan kita. Yesus yang tidak mengenal dosa, yang sempurna di hadapan Allah, datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk mengutuk kita. Sebaliknya, Dia datang untuk menggantikan kita yang terkutuk. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita menjadi kebenaran Allah. Yesus yang tidak pernah berdosa, yang tak layak menderita, memilih untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia memilih untuk mengambil tempat kita yang seharusnya dihukum dan menerima salib sebagai pengganti kita. Dia mengganti posisi kita di salib. Dia menanggung dosa kita, kesalahan kita, semua beban yang seharusnya kita tanggung, supaya kita bisa berdiri di hadapan Allah tanpa dosa. Salib itu yang beratnya luar biasa, yang seharusnya kita pikul, yang seharusnya kita angkat, dipikul oleh Yesus. Dia berjalan dengan penuh penderitaan, dengan darah yang mengalir, dengan tubuh yang tersiksa, semua itu dilakukan hanya untuk kita. Yesus memilih untuk mati, supaya kita bisa hidup. Salib adalah bukti kasih yang tak terukur, kasih yang lebih besar dari segalanya. Yesus tidak hanya sekadar mati, Dia mati untuk kita. Dia menggantikan kita. Yesus seharusnya tidak terpisah dari Tuhan, tetapi Dia memilih untuk terpisah dari Bapanya, agar kita yang seharusnya terpisah dari Tuhan bisa dipulihkan. Dalam matinya Yesus, Dia menyelesaikan apa yang tak bisa kita selesaikan. Dia membayar harga yang tak bisa kita bayar. Yesus bukan hanya datang untuk mengajarkan kita cara hidup yang baik. Yesus datang untuk menebus hidup kita. Dia mengganti posisi kita di salib, supaya kita bisa berdiri di hadapan Allah tanpa ada dosa yang menghalangi. Yesus menanggung seluruh penderitaan, seluruh kehinaan, seluruh kematian yang seharusnya kita alami. Dia menggantikan kita yang terkutuk, supaya kita bisa memperoleh berkat yang tidak layak kita terima. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Yesus menanggung dosa kita, agar kita bisa hidup dalam kebenarannya. Kematiannya bukan hanya tentang penderitaan fisik, kematiannya adalah tentang penggantian posisi kita yang terkutuk menjadi orang yang dibenarkan. Dia mati supaya kita hidup. Saudaraku, ketika kita merenungkan salib, kita seharusnya menyadari satu hal yang sangat besar. Yesus mengganti posisi kita tanpa syarat, tanpa pertimbangan, hanya karena kasih-Nya yang tak terhingga. Tidak ada yang lebih besar dari ini. Yesus menebus kita dengan darah-Nya, menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Kita seharusnya mati, tetapi Dia mati untuk kita. Kita seharusnya terpisah dari Allah, tetapi Dia memilih untuk terpisah agar kita dapat kembali kepada Allah.
Dia menggantikan posisi kita di salib, agar kita bisa berdiri dengan percaya diri di hadapan Tuhan, disucikan, dimaafkan, diterima sebagai anak-anaknya. Sekarang setelah kita melihat salib, setelah kita menyadari pengorbanan yang luar biasa ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terus hidup seperti sebelumnya, tanpa menghiraukan harga yang sudah dibayar untuk kita? Apakah kita akan membiarkan pengorbanan ini berlalu begitu saja, tanpa ada perubahan dalam hidup kita? Saudara-saudari terkasih, Yesus mengganti posisi kita di salib. Kita tidak boleh tinggal dalam keadaan yang sama. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang telah diberikan kepada kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan yang Dia berikan. Kita tidak lagi terikat oleh dosa. Kita tidak lagi terpisah dari Tuhan. Karena Yesus telah mengganti posisi kita di salib, kita sekarang hidup untuk memuliakan Dia. Sebagai penutup renungan firman Tuhan sore ini, berhentilah sejenak dari segala kesibukan dan pikirkan ini. Seandainya Yesus tidak menggantikan posisi kita, di manakah kita sekarang? Seandainya Yesus tidak turun dari surga dan rela mengangkat salib itu, siapakah yang sanggup menanggung murka Allah menggantikan kita? Tidak ada satupun, karena kita bukan hanya berdosa, kita adalah dosa. Kita bukan hanya melakukan kesalahan, kita terikat di dalamnya. Tetapi ada satu pribadi yang tidak terikat, yang tidak bercacat, yang tidak memiliki dosa, dan Dialah yang memilih untuk datang dan berkata, "Aku yang menanggung itu semua. Aku yang menggantikan mereka." Yesus tidak mengganti posisi kita dengan mudah. Itu bukan tukar posisi biasa. Itu bukan transaksi sederhana. Itu adalah penukaran antara kekudusan dengan kehinaan, antara hidup dengan kematian, antara kasih yang sempurna dengan manusia yang penuh pemberontakan. Saudaraku, jangan pernah sepelekan salib, karena salib bukan lambang agama. Salib adalah medan pengorbanan surgawi yang tak akan bisa dilukiskan oleh kata-kata. Di sana Yesus tidak hanya menderita secara fisik, Dia dihancurkan secara rohani. Dia tidak hanya dicambuk oleh manusia, tetapi ditimpa murka penuh dari surga karena dosa-dosa kita. Bayangkan, Yesus yang tidak pernah berdosa harus mendengar teriakan hinaan. Salibkan Dia. Yesus yang layak dimuliakan, dibiarkan tergantung dalam telanjang dan kehinaan. Yesus yang lahir dari surga, mati di tempat yang hanya disediakan untuk penjahat paling keji. Dan semua itu bukan karena Dia bersalah, tapi karena kita yang bersalah, kita yang sering mengabaikan suaranya, yang sering bermain-main dengan dosa, yang sering memilih dunia daripada kekudusan. Kita yang berulang kali jatuh dan jatuh lagi. Kita yang seharusnya binasa. Namun Yesus berkata, "Biar aku yang menanggung, biar aku yang menggantikan." Jika hari ini kita bisa berdoa, jika hari ini kita bisa menyebut nama Bapa, jika hari ini kita bisa bangkit dari dosa dan memiliki harapan kekal, itu semua karena posisi kita sudah digantikan di salib. Jangan hidup seperti orang yang tidak ditebus. Jangan berpura-pura lupa bahwa ada darah yang tercurah, ada daging yang terkoyak, ada jiwa yang ditinggalkan dalam kegelapan, agar engkau bisa melihat terang. Kita tidak pantas diselamatkan, tapi kita diselamatkan karena kasih. Kita tidak layak diampuni, tapi pengampunan diberikan tanpa syarat. Dan sekarang, ketika Yesus telah mengganti posisi kita, apa balasan kita? Apakah kita akan kembali pada kehidupan lama kita? Apakah kita akan hidup seolah-olah salib itu tidak pernah ada? Kita harus hidup sebagai orang yang ditebus. Kita harus berjalan dalam kesadaran penuh bahwa hidup kita sekarang adalah milik-Nya. Hidup kita bukan lagi untuk diri sendiri. Hidup kita bukan lagi untuk kenikmatan sesaat. Hidup kita adalah untuk Dia yang telah mati menggantikan kita. Ingatlah salib itu setiap pagi. Bukan hanya pada saat Paskah, bukan hanya saat ibadah, tapi setiap kali hati ini mulai dingin, setiap kali kaki ini mulai menyimpang, ingatlah, Yesus telah menggantikan posisi kita. Saudara-saudari,
Kalau malam ini adalah malam terakhir kita, apakah kita sudah hidup dalam kesadaran akan pengorbanan itu? Apakah kita sudah menjadikan hidup kita layak bagi salib itu? Jika belum, berubahlah. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Biarkan hati ini bertobat. Biarkan roh kita menangis di hadapan Tuhan. Biarkan salib itu membakar kembali cinta kita yang dulu sempat padam. Dan ketika dunia memandang kita, biarlah mereka melihat satu hal, bahwa kita adalah orang-orang yang posisinya telah digantikan oleh Yesus. Dan karena itu, kita hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita.